ke bahasan kita belajar mengenai imperfect. Jadi yang perlu kita pahami dalam imperfect, sebatas yang kita sudah belajar kemarin bahwa ternyata waktu kita mau menerjemahkan imperfect itu, tidak hanya kita menambahkan kata akan, tetapi juga pekerjaan yang belum lengkap atau belum selesai. Jadi dulu waktu kita belajar di S1 memang diajarkan ya kalau perfect itu telah, kemudian kalau imperfect itu diterjemahkan dengan akan. Tetapi kemarin kita sudah mempelajari 6 fungsi imperfect. Artinya ada 6 bagian yang sudah kita bahas. Terakhir bicara tentang bahwa imperfect juga dapat diterjemahkan kalau itu potensial, dapat, atau keinginan untuk meminta. Seperti itu, minta izin. Bolehkah? Seperti itu ya. Kata boleh ditambahkan dengan kata kerja. Kata boleh ditambahkan dengan kata kerja. Nah, sekarang kita tambahkan bahwa dalam grammar sintak Ibrani, kita juga memiliki ketentuan untuk imperfect, khususnya ya untuk pengertian imperfect yang kita bisa melihat yang ketujuh. Kalau kita menggunakan imperfect itu dipakai untuk mengekspresikan keinginan. Jadi kalau yang kemarin itu permission, bolehkah? Sementara kalau untuk yang ketujuh, imperfect juga digunakan oleh orang Ibrani untuk mengekspresikan keinginan. Dalam 2 Samuel 21 ayat 10, kita melihat jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Jadi waktu diungkapkan ini, diungkapkan dalam bentuk imperfect. Jadi eh, satu hal yang perlu kita pelajari di sini bahwa bentuk imperfect itu harus dipahami bahwa kita juga orang Ibrani, waktu kita menerjemahkan nanti bahwa orang Ibrani kalau mengekspresikan keinginan, ya, mereka menggunakan bentuk imperfect. Ada yang bisa baca bagi kita? Nomor 7 bahasa Ibraninya. Silakan. Satu orang volunteer boleh membaca bagi kita. Teman-teman mahasiswa yang lain yang belum pernah membaca, diharapkan coba membaca. Karena ketika kita belajar bahasa Ibrani lanjut, paling tidak kemampuan kita dalam membaca, walaupun itu keliru atau tidak pas karena sudah lama, tapi kan kita bisa mereview ulang dan ditolong untuk diperbaiki. Silakan, ada yang ingin membaca bagi kita, silakan. Belum kedengaran. Ada? Siapa dari antara kita yang akan membaca? Silakan. Nggak ada, nggak kelihatan itunya. Oh ya, Pak, saya mau belajar, Pak. oke silakan. Pelan-pelan ya. Oke, nanti dibantu ya, Pak ya. Ya, kita perbaiki. Ya, tidak apa-apa, kita perbaiki Oke. ya. AS AS at Satu titik di bawah, AS, Pak. satu titik di bawah AS. vokal, satu titik di bawah. Begini, waktu Bapak mengajar di Ibrani dasar,
ada cara supaya kita cepat mengingatnya. Satu titik di bawah, satu titik di atas untuk menunjukkan tanda vokal. Dua titik di bawah, titik dua. Nah, gitu. Jadi kalau satu titik di bawah, teman-teman yang sudah belajar dari saya kemarin, nyalakan mikrofonnya. Satu titik di bawah, I. Berarti ais, ya. Pak. Ais. Satu, Nah, satu titik di bawah, I. I. Oke. ais. Terus sebentar. Satu titik di atas, O. oh iya. Oke, Oh, satu titik di tengah, U. Oke, begitu ya. Jadi kemudian sebentar dulu sebelum dilanjutkan, Bapak kemarin juga menolong beberapa teman. Kalau alef dan ain itu konsonan yang tidak bersuara, baru bersuara kalau ada tanda vokal di bawah, di sampingnya, begitu ya, atau di atasnya. Vokal itu yang bersuara. Contoh, kalau mau dibilang namanya ilham. I bisa bunyi kalau ada alef dan ain. Isak. I bisa bunyi kalau ada ditaruh di atasnya alef dan ain. Oke, sekarang Pak Jamie boleh membaca bagi kita pelan-pelan. Silakan Pak Jamie. oke, Pak. Ais. Itu ya, Pak ya. Nah, Karena dia kan walau alef kan nggak bunyi A-nya. Tapi is. vokal Is. ya, iya ini Nah, I berarti is. tapi bukan bukan samek ya. Petaknya itu Mem. mem Mem. penutup. Mem I. penutup. Jadi bagaimana Pak Jamie? Silakan Pak. Kalau itu M penutup. Oh, berarti im ya. Bagus, ya. Bagus Pak Jamie. Im. Oke. Berarti im, at, atta, Nah, kembali jumpa alef. Alefnya nggak alif. bersuara. Nah, Yang bersuara titik di atasnya itu. Satu titik di atas. oh, Ya, berarti dia oh, bagus. Oh apa? Tadi sudah dapat. ot, ot, aduh, Iya, sudah tuh. bagus Pak Jimmy. Ot, Otah, otah, otah. otah, Iya, otah. Ya, otah. Lanjut. otah, berat, otat, to, tok, tokah. Enggak. Jadi kan gini Pak, tulis di kertas itu kan T, ya kan? Ya, Terus dapat vokal satu titik di bawah tadi berarti apa to, ya? tis, Iya, T, berarti, bagus. Ya, begitu Pak. T, berarti tik, ya, tik, tik, tik. Ini agak susah ya, Pak ya, enggak. Bisa vokalnya. seperti membaca K atau kaf. Kof itu K, seperti K bunyinya. Terus satu garis di bawah, T, Pak. kalau yang kecil T besar, yang kecil itu A. Patah juga A, gitu loh. Ah, Ada dua kan A-nya. Boleh lanjut. Oke. T apa? T, berat, tik, 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 ya, T, tika, iya. Bagus Pak Jimmy. tika, Tikah. Bagus. Tikah. tika, Ya, lanjut. tika, tika, lak, tikalek ya, Pak. Ada kamesnya di dalam. Ada vokal A di dalamnya. Ti, Tikah, tikah apa itu? ika, ikalek ya, Pak. Iya, leka. Oke, leka, Leka. leka, Ya, tikah, leka. leka. Iya, bagus. Lanjut Pak, satu lagi, satu kata lagi. Ini tadi dia kah, Iya, kah. kah. Iya, jadi terima kasih Pak Jimmy. Wah, Jadi, ya lumayan, Pak. iya. Jadi, im otah, tikah, leka,
kah. Jadi di sini kita lihat kalau tikah leka. Nah di sini tika itu bentuk imperfect. Jadi bentuk imperfect orang kedua. to, ya, dari kata lakah. Lakah itu mengambil, membawa. Jadi ada preposisi le. Jadi sekali lagi mungkin diperbaiki sedikit pengucapannya. Kalau titik dua yang bersuara e. Kalau dua titik seperti mata, e. Jadi leka. Akhiran ganti orang kedua, maskulin tunggal, mu. Jadi lihat di sini. Jadi jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Mengambil sebenarnya ini kan saya ambil langsung kopi dari Alkitab. Nah ini perlu diperbaiki. Tikah leka ini mengambil apa? Mengambil untukmu. Harusnya begitu ya. Kita belajar preposisi le kemarin, untuk bagi kepada, tidak hanya kepada ke ya. Bisa untuk bagi. Jadi kalau leka preposisi dengan akhiran ganti eka, orang kedua maskulin tunggal. Betul tidak ya? Iya kan? Oke. Jadi jika engkau, Pak, kenapa otah? Bukankah engkau kalau subjek itu, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Jika engkau hendak atau ingin, jadi kata hendak itu ditambahkan, mengekspresikan keinginan. Biasanya pekerjaannya juga, kata kerja yang digunakan juga, biasanya berhubungan dengan keinginan. Ya, misalnya tugas membaca, bisa menulis, mengambil, membawa. Jadi kita tinggal menambahkan satu kata seperti kata hendak. Jadi hendak membacanya, hendak menulisnya, hendak mengirimnya, hendak membawanya, gitu ya. Jadi di sini imperfect tidak diterjemahkan dengan menambahkan akan, tapi hendak. Im ota tikah leka kah. Jadi ini perlu diperhatikan fungsi yang ketujuh, bahwa imperfect dapat mengekspresikan keinginan. Nah, teks-teks dalam Kidung Agung itu memang sebagian besar kalimat puisi, menggunakan gaya bahasa, mengekspresikan keinginan. Makanya banyak dalam teks-teks nanti Bapak Ibu akan menjumpai dalam pasal 1 sampai pasal 8 sering muncul bentuk imperfect. Tetapi bentuk imperfect ini tidak bisa kita terjemahkan langsung dengan sesuatu yang belum selesai atau yang masih akan dikerjakan. Karena bentuknya ekspresi, ungkapan, menyatakan sesuatu dengan bahasa yang lebih baik, maka imperfect dipakai. Ya. Imperfect dipakai dalam teks-teks Kidung Agung pasal 1 sampai Kidung Agung pasal 8. Fungsi yang ke-8 itu imperfect juga dipakai untuk mengungkapkan suatu perintah yang keras. Jadi kalau kita, sekali lagi, Pak, bagaimana saya tahu? Bagaimana kami bisa paham bahwa itu perintah yang keras? Bagaimana saya tahu bahwa itu merupakan sebuah keinginan? Jawabannya waktu kita belajar hermeneutik, kita terikat dengan teks dan konteks.
Kontekslah yang membawa kita sehingga kita menerjemahkan imperfect kepada fungsi ketujuh, fungsi keinginan. Atau kontekslah yang membawa kita, kita menggunakan imperfect waktu menerjemahkan, mengungkapkan kemampuan dengan menambah dapat. Kontekslah yang membawa kita untuk waktu menerjemahkan itu kita lebih memilih mengungkapkan izin dengan menambahkan kata boleh. Begitu juga nomor 8. Kontekslah yang akan membawa Bapak, Ibu, dan saya waktu kita sudah menerjemahkan. Jadi tahapannya itu kan tidak langsung terjemahkan. Jadi kita terjemahkan kata per kata, kemudian kita susun. Setelah kita susun, kita lihat aturan grammar sintaksnya. Untuk melihat apakah yang saya susun ini terjemahan ini sudah pas belum. Konteksnya bicara apa? Oke, kalau itu merupakan konteks yang berbicara tentang suatu nasihat, maka ada perintah keras di dalamnya. Maka waktu kita menerjemahkan, memperbaiki terjemahan tadi, kita tambah kata harus. Kalau izin boleh, potensial kemampuan dapat, terus kalau keinginan ada kata hendak yang kita tambahkan. Nah, kalau perintah keras itu di dalam bentuk imperfect harus kita terjemahkan, tambahkan kata harus. Untuk membedakan perintah ini keras atau perintah yang biasa. Oke, coba kita lihat nomor 8. Satu orang lain boleh membaca bagi kita. Silakan. Imamat 18 ayat 4. Nyalakan. Pakai mic. Nanda boleh. Ya, nyalakan. Bagus. Pelan-pelan saja. Siapa tahu? Miss Siapa tahu? Patai. Bagus, lanjut. Tak asu. Iya, ta'asu. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Patai, asu. Kalau kita ditanya kira-kira di sini dari 3 kata ini atau 2 kata karena ada makef di kata pertama, yang mana imperfectnya? Yang mana imperfectnya? Jadi kalau kita mau menjawab yang mana imperfectnya, iya, perhatikan dari 3, kan belajar kita dulu ya, awal-awal belajar kata kerja, ada 3 konsonan pembentuk satu kata kerja. Nah, perhatikan situ, asu, itu sebenarnya kata kerjanya asa, ya, membuat, melakukan. Begitu juga kata kerja yang lain, kemarin ada akal. Oke, akal, makan. Natan, memberi. Nun, tau, nun. Apalagi amar. Alef, mem, res. Samar. Sin, mem, res. Nah, ya, mengapa kita cepat ini nanti, walaupun nanti sampai Ibrani, keberapa pun ada kuliah Ibrani 7, Ibrani 6. Karena apa? Kata kerjanya itu waktu berubah konjugasinya, ketiga bentuk ini, ketiga konsonan ini tetap menyertai kecuali untuk yang berakhiran huruf tenggorokan, kemudian baik tenggorokan yang keras maupun yang lemah, yang kuat maupun yang lemah. He, het, alef, ayin, ada beberapa lagi ya. Nah, di sini ta'asu itu imperfectnya. Jadi ta'asu di sini kamu. Nah, ini lagi kelihatan ya, Bapak Ibu. Jadi kamu itu sebenarnya kalau di situ ini ada akhiran u dalam imperfect. Ya.
Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan U itu TU, itu kemana, orang keberapa ya? Harusnya kita bisa perhatikan. Tetapi pada umumnya kalau perintah itu untuk orang kedua, maskulin, feminim tunggal, maskulin, feminim jamak. Saya ulang kembali untuk mereview, menyegarkan kita. Jadi imperatif atau perintah itu hanya tertuju kepada orang kedua, maskulin, feminim, tunggal, dan jamak. Sementara untuk orang ketiga itu jusif dan untuk orang pertama kohortatif. Oke, ingatkan kembali gitu ya. Jadi di sini kita menambahkan kamu harus melakukan peraturanku. Mispatai. Ya, di sini ini konstruk. Nanti kita sampai ke konstruk. Hari ini kita belajar konstruk, mengulang bahwa ada ketentuan dalam grammar sintak bahasa Ibrani tentang kata benda terikat atau konstruk. Di Imamat 18 ayat 4, mispatai. Dengan partikel negatif lo dipakai untuk larangan permanen. Jadi sebenarnya harus ingat ya Bapak Ibu, kalau muncul lo, ini hubungannya dengan perintah. Kalau lo plus imperfect, maka perintah itu, larangan itu sifatnya permanen. Maksudnya permanen, kalau dulu berlaku sampai sekarang berlaku. Ya. Kalau dibilang jangan keluar rumah, itu permanen atau temporal? Nyalakan mikrofonnya. Jangan keluar rumah. Temporal, Pak. Temporal, tidak bisa permanen. Apa mungkin dari dulu ya, sudah ada perintah jangan keluar rumah, orang itu gak keluar-keluar rumah jadi ngapain ya? Itu temporal. Ada waktunya perintah itu berlaku, ada juga pada saat tertentu yang lain, ya kalau mau ke gereja, ya harus keluar rumah. Tapi kalau jangan membunuh, dari dulu sampai kekekalan yang akan datang, sampai mati itu memang jangan membunuh. Itu yang namanya perintah atau larangan permanen. Jadi bahasa Ibrani, nanti coba buka di Alkitabnya, ya Alkitab bahasa Ibrani. Jadi makanya sebenarnya tadi saya sudah menyarankan ada beberapa orang sudah mencari ya aplikasi BibleWorks itu diinstal lah di laptopnya. Kita yang di kelas magister ini, artinya saya berharap waktu kita khotbah dari PL, lihat teks perjanjian lama dalam bahasa Ibraninya. Supaya kita bisa meluruskan waktu kita khotbah, kita luruskan sama jemaat. Jadi lo plus imperfect, larangan permanen. Jadi partikel negatif lo ditambahkan dengan imperfect untuk mereka membuat larangan permanen. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Semua menggunakan partikel negatif lo. Dengan partikel negatif al, nah ini di pengaturannya ya, al plus imperfect itu temporal. Al plus imperfect. Ya, itu temporal. Oke, silakan ada yang mau membaca? Yeremia 7 ayat 4, silakan. Di sini nggak kelihatan muka-mukanya ya. Oke, nggak apa-apa. Ada siapa? Ibu Selfie, ya, Mbak Yesi. Ya, saya coba, Bapak. Oke, silakan. Al tibe Shehu. Oke, kita kemarin sebentar Ibu. Jadi saya potong. Kalau ada dua hukumnya, kalau ada dua sewa berurutan, ya, yang pertama bisu tidak bersuara, yang kedua
sewa bersuara. Sekali lagi, kalau ada dua dalam satu kalimat, satu kata, dua sewa berurutan, yang pertama pasti bisu, yang kedua bersuara. Silakan Ibu diulang. Mari Ibu Selfie. Berarti ti Ya, ti tidak ada titiknya toh di dalam bed. tibe Dibaca eh, seperti V. Ya, TIF. Ini yang Ibu tanya kemarin waktu kita belajar. tipe TIF. TIF apa? Yang seperti, aduh itu tangan masuk ke dalam itu apa? Huruf apa itu? TET. TET ya, itu TET. tet Nah, TET. Kalau TET huruf apa? T Iya, bagus Bu. Lanjut. Sekarang udah bisa dibaca. Al, ya tibe te yang nah, sewa Tipe U. pertama bisu, tidak dibaca. Itu sudah oh hukumnya. ya Dua sewa ya berurutan, yang pertama bisu, yang kedua bersuara. ya alti Ya, tehu iya. Altif la tehu. lakem Ya, la apa? lak, lakem Iya, lakem, lakem lakem, l lakem ya. Untuk membedakan sewa ya lakem dengan sere dan sekol, sere segol sementara sewa e. Oke, lakem, lanjut. lakem l Bagus. dube Satu titik, duberi satu titik di bawah. L diberi Iya, L diberi. Diberi. digere oh Oke, ya bagus Bu. Lanjut. Yang satu iya kata terakhir. haseke Iya, haseker bagus Bu. Haseker. Terima kasih Bu Selvi. Haseker, ya, dusta. Ya, jadi diberi yang dibaca Ibu Selvi tadi dari dabar perkataan, gitu ya. Jadi bentuknya di sini sebenarnya ini bentuk perpendekan atau konstruk dari jamak. Harusnya ini L debarim. Kemudian mereka buat konstruknya diberi. Maka terjemahan ini kepada perkataan-perkataan dusta. Harusnya begitu terjemahannya. Ya. Jadi al tiftehu. Ya. Tiftehu. Ini yang Ibu Selvi tanya kemarin waktu kita belajar Ibrani dasar. Pak, kenapa ada orang baca B itu seperti huruf V? Ada dibaca B, ya. Tov, kita baca top, baik. Tov, bukan top, tapi top. Ini tiftehu. Al tiftehu lakem. Ya, El diberi haseker. Nah, kita lihat di sini penjelasannya bahwa orang Ibrani kalau membuat larangan temporal dibubuhkan al bersama dengan imperfect. TU, ya, imperfect. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah saudara-saudara, Bapak Ibu menyelidiki larangan makan darah? Di dalam imamat, larangan makan darah, jangan makan darah. Nah, masih ingat ya? Nah, kita harus selidiki, kita harus cari. Kalau itu temporal, berarti teksnya harus ada alnya ya. Tapi kalau dibuat lo, dari dulu sampai kapanpun itu larangan permanen. Jadi untuk Bapak Ibu, coba dibuka imamat berapa itu. Cari dulu di Alkitab Bahasa Indonesia. Oke, imamat berapa? Berapa itu? Jangan makan darah.
Ah, ini lihat di Alkitabnya ini supaya kita ini udah di kelas analisis ya, analisis. Sebenarnya kan magister itu menganalisis. Oke, lihat di Alkitab bahasa Indonesia dulu di HP-nya, cari makan darah, jangan makan darah. Imamat 17. Oke, kita tutup ya. Kita kecilkan ya, Bapak. Mesti keluar dulu ya, baru bisa muncul ya. Stop. Ini baru pindah ke sini ya. Sebentar. Mana punya saya ini? Ini ya. Oh itu. Oke. Baik. Imamat Levitikus berapa? Imamat berapa tadi, Pak? Imamat 17. Yang memang jelas-jelas ya. 7 atau 17? 17 ayat yang ada katanya jangan makan darah. Ayat 12, Pak. Hah? Ayat 12. Ayat 12. Ya. Udah benar ayat 12? Supaya jangan salah nanti waktu kita nih. Oke. Benar ya? Ya, Pak. Di situ dalam bahasa Indonesia janganlah makan darah. Oke. Ini dia. Kan akal toh? Akal ya. Udah lihat? Kelihatan di ini kita? Kelihatan di layar Zoom kita? Ah ini. Ini. Makan. Akal. Nah, dam itu darah. Terus partikel negatifnya apa? Al atau lo? Bapak Ibu, al atau lo? Yang suka makan darah gak berani bersuara ya. Tapi teman-teman yang kekeh pegang jangan makan darah, pasti jawabnya lo. Jadi harus analisa ya. Jadi karena kan sering perdebatan gitu. Nggak apa-apa, makan aja darah. Boleh kok, apalagi kita yang dari Manado ya. Wih, Tino Rangsang itu, ala kalau ke Salatiga saya, makan babi itu dikasih darah campur, dimakan saja. Nah, padahal kalau kita mau pegang Alkitab, ayat Alkitab, lo itu larangan permanen. Tidak boleh dari dulu sampai selama-lamanya. Ini berapa orang yang hadir di sini yang sampai sekarang belum tidak makan darah. Itu bukan soal gereja ya. Bukan soal gereja. Tapi orang Ibrani membuat aturan itu begitu. Larangan permanen, lo plus imperfect. Larangan temporal, al plus imperfect. Oke sudah? Bagaimana Pak peringat perhatian? Nah, ada Pak perhatian ini ya tadi ya. Ada Pak perhatian. Iya Pak perhatian makan darah. Tapi diniat makan darah saya, Pak. Apa gimana? Diniat makan darah saya, Pak. Iya. Apa? Di kanan juga makan darah, Pak. Oh iya, oke ya, nggak apa-apa. Jadi artinya, maksud kita ini back to the Bible. Jadi kalau sudah terlanjur kita yang senang makan darah, cuma jadi perenungan aja begitu ya. Gitu. Jadi jangan bilang, Pak, bagaimana saya sudah terbiasa mau makan itu. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Cuma memang kalau ada perdebatan soal makan darah atau tidak, jangan teriak-teriak. Ah, bisa kok ini sekarang. Gini-gini. Enggak, jangan begitu gitu ya. Atau ketemu teman-teman yang memang doktrinnya diajar begitu, ya sudah, jangan di ini bersoal jawab karena Alkitab sudah mengajar kita hari ini, lo plus imperfect, larangan permanen, lo plus al plus imperfect, larangan temporal. Udah dibuktikan ya, sudah ya. Kita kembali ke yang ini. Atau ada yang mau bertanya? Pak Yohanes? Mau menyanggah atau mau bertanya atau mau memprotes? Ini yang begini-begini yang kita perlu dapat. Yang begini-begini yang perlu kita dapat. Maksudnya kita kan dalam kelas magister ini waktu kita jumpa jemaat, melerailah kalau mereka bertengkar soal itu, diarahkan saja. Sudah balik ke Alkitab aja lah. Kalau kamu memang suka, sudah terbiasa, ya nggak apa-apa, teruskan. Tapi jangan ganggu temanmu atau jangan menyalahkan temanmu atau saudaramu yang tidak mau makan darah. Atau begitu ya. Bapak Ibu Gembala begitu caranya ya.
Jangan ketahuan yang lain. Bagaimana Pak Yo? Jangan makan ketahuan yang lain. Ah, iya itu juga boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Pak, Ibu. saya izin mau bertanya, Pak. Silakan. Tadi saya dengar dari penjelasan Pak bahwa itu sifatnya permanen ya, Pak. Tidak makan babi, begitu kah? Ah, kok jadi lain? Kok kemana-mana ya? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ya, Kurang sebentar. begitu, Pak. Sebentar Izin. sebelum Iya. sebelum dijawab itu, kita boleh dengar baik-baik ya. Ini dia yang Bapak lagi menjelaskan ini, yang ini. Dari sini mulai awalnya. Dari sini sebentar. Sebentar. Bagus, pertanyaannya bagus. Maksud Bapak supaya dikoreksi. Supaya jangan nanti lain sampai di luar ya. Pak Jen melarang kita jangan makan kaki 4, kaki 3, kaki 2 yang haram. Tidak. Oke. Gini caranya. Ya, tadi Bapak sedang menjelaskan bahwa imperfect orang Ibrani ada macam cara mereka mengungkapkan sesuatu melalui kata kerja imperfect, termasuk menambahkan partikel negatif untuk perintah atau larangan. Law plus imperfect itu larangan permanen. Contoh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Artinya kalau kita lihat di Alkitab kita dalam bahasa Ibrani, law plus imperfect, makanya dari dulu keluar perintah itu sampai kepada kekekalan yang akan datang, itu memang dilarang, jangan bikin. Itu permanen. Nah, kalau kita ketemu dengan partikel al juga negatif. Partikel al plus imperfect itu larangan temporal. Misalnya jangan keluar, jangan menangis. Pakai al. Artinya waktu dibilang ini mungkin di tempat lain boleh. Kata Pak Yo, kalau di rumah boleh saya makan darah. Tapi kalau di teman-teman yang tidak makan darah jangan itu. Jadi bukan makan babi. Makan darah. Dam. Bahasa Ibraninya dam itu darah. Ingat, ini kuis keluar ya. Jadi kadang-kadang Bapak sudah kasih clue-clue juga, tapi waktu kuis masih enggak ini juga. Karena apa? Dam itu dari mana Pak? Yaitu dam tadi ya. Dalet, kemudian M penutup ya. Dam, darah. Nanti keluar loh. Jadi tulis ya, diingat. Bapak, saya bilang kemarin kan Aser keluar ya, Aser. Tapi ditanya ke Aser, ada yang jawab, apa tadi itu haleluya atau apa begitu ya. Jangan ya. Oke, baik. Bisa ya Pak Dompas ya? Bisa ya. Jadi bukan soal babinya ya. Tapi Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. jangan makan darah. Jangan makan darah itu larangan permanen. Karena ada law-nya. Tapi Iya. makanya kan maksudnya jangan kita ribut sama teman yang pegang itu ya aliran doktrin. Teman-teman dari GPDI, jangan kita ribut sama mereka. Rugi kalau nggak makan darah. Jangan begitu. Karena kita sudah belajar di Alkitab, itu larangan permanen. Harusnya kita berhenti, jangan makan babi yang pakai darah. Gitu loh. Atau di Jawa ini apa namanya? Saren ya. Saren itu kan darah itu ya, dijual di pasar. Gitu. Itu Pak Dompas yang kita sedang diskusikan. Iya, Pak. Terima kasih. Tadi saya agak terganggu dengan Mas perhatian. Dia tanya makan darah. Jadi memang dia begitu, Pak. Suka makan yang darah, padahal dilarang. Artinya kalaupun mau makan, saran Pak Yo adalah saran seorang gembala yang bijaksana. Ya, makanlah bersama-sama keluarga di rumah. Sudah. Terus kalau kamu ke warung, Paulus bilang, ya yang saudaramu yang imannya lemah, ya sudah. Makan saja yang makan, terus kemudian walaupun ingin sekali ya, dengan tino rangsang itu, ya tahan dirilah. Gitu ya. Kalau sama-sama dengan teman-teman yang memang ada pengajaran, ya mereka Alkitabiah loh. Ya, maka teman-teman dari GPDI saya acungkan jempol Alkitabiah. Pengajaran Alkitabiah itu dipegang seumur hidup. Salah satunya ini. Law plus imperfect. Law, tokal atau akal, dam. Jangan. Ya sudah, gitu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya.
untuk teman-teman dari GPDI, saya salut ya. Ini memang setiap kali saya mengajari ini, saudara-saudara dari teman-teman dari GPDI, saya acungkan jempol itu. Tapi kita yang terbiasa, sudah, jangan ribut dengan yang tidak. Jadi kalau engkau terbiasa, sudah, makan saja di rumah. Bukan sembunyi-sembunyi ya. Kalau sembunyi-sembunyi sesuatu, ya Tuhan tahu juga kita makan darah. Udah dibilang di Alkitab, jangan makan darah, kita makan gitu ya. Oke, lanjut. Atau ada yang lain? Selain Pak Dompas, cukup jelas? Oke, ini masih imperfect, Karena apa? Satu kata di ayat 2 itu pakai imperfect. Yes kena itu tadi ya. Ya, oke. Dia menciumku. Bagaimana kita menerjemahkan itu? Yes keni. Oke. Yeremia 22 ayat 10, silakan. Ada yang mau baca bagi kita Yeremia 22 ayat 10? Yang belum pernah membaca itu loh. Ayo, latihlah. Pak Jimmy tadi sudah coba. Ayo. Pak David belum, Pak. Karena Pak David harus pakai mikrofon. Jauh mikrofonnya ada di sana. Oke. Yang lain, oke. Silakan. Oke, silakan. Enggak susah. Nyalakan. Ya, nyalakan. Oke. Oke. Silakan. Ya. Al, bagus. Yang begini itu B. Ya. Yang di sampingnya baru K. Yang ini dulu. Al. Yang ada kakinya bulat-bulat itu di sebelah kiri itu T. Tau. T. Al. T. Al. T. T sama satu titik di bawah. Di bawah I. Alti. Iya, Alti. Bagus, lanjut. Alti. Alti. Sabar ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. T itu huruf B dengan sewa. Alti. B. B. Ya, B kan ada sewanya dibaca E toh. B E B. K. Ya, jungkal satu titik. U. Iya, bagus. Ibeku. Lanjut. Le. Ya, le apa? Le. A. Apa ini? Le. M. Lem. M E kan? Lem. Yang kayak mata itu kan E. Ya. Le. Lemu. Ah. Lem. M E tambah T apa? M E dengan T kita baca apa? Lemet. Iya, lem. Ya, jadi lemet. Jadi ingat ya, lemet ini ada lemet ya. Di Jawa apa lemet ya? Makanan ya. Nah, coba di sini dulu. Nah, ya, met itu dari mood, mati. Ya, lemet ada preposisi le dengan met. Tapi yang kita persoalkan yang sedang belajar itu adalah partikel negatif al ketika jumpa bersama imperfect. Tibeku, ya. Dari situ katanya bakam ya, bakam atau bakah. Jadi menangis. Ya, kemarin kita bahas ya. Jadi di sini lihat, jangan menangisi orang mati.
Jadi walaupun kita sedang belajar Kidung Agung, tetapi kita juga belajar bahwa ada perintah larangan temporal. Jadi kalau dulu diperintahkan di Yeremia jangan menangisi orang mati, bukan berarti sekarang nggak boleh menangisi orang mati, boleh. Bukan karena budaya, bukan karena apa, tapi karena ada di Alkitab pakai al. Coba dibikinnya lo. Berarti udah salah lagi kita ya. Yang menangisi lo. Ini temporal. Jangan menangisi orang mati. Ada satu teman saya, pendeta di Dongi-Dongi. Ya, di Dongi-Dongi itu di sana, di Palu ke sana lagi ya. Itu tidak boleh menangisi orang mati, tidak boleh keluar air mata. Ada dendanya, ada hukum adatnya. Nah, itulah nanti ya. Kita bukan mau bahas itu. Kita bahas partikel negatif al, partikel negatif lo, ketemu dengan imperfect, pasti itu larangan. Ada yang temporal, ada yang permanen. Imperfect juga digunakan dalam persyaratan real di masa depan. Jadi imperfect juga dipakai kalau kita lihat kalau itu bersyarat kondisional tapi syarat yang nyata untuk masa depan. Kalau dalam bahasa Indonesianya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita semua ingat Mazmur 23 ayat 4 ini. Oke. Mazmur 23 ayat 4. Di situ ada, tadi saya lihat selain Ibu Selfie, Mbak Yesi. Mbak Yesi ada ya? Masuk itu tadi. Ada tadi Mbak Yesi ya? Ada. Bisa baca Mbak Yesi? Ya, siapa? Oke, silakan. Mana? Yang ketiga ya, Pak? Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23. Ya, oke. Kiyelek. Jadi caranya kan ada makefnya kan, jadi jangan disambung jadi satu itu. Elek, bagus. Elek, ya lanjutkan Mbak Jessie. Elek bagus. Bener. Itu ada kakinya, lihat itu ya. Kalau terlalu kecil kakinya. Kalau yang ada kakinya, ya. Burger. Iya. Tadi Bapak bilang kalau kayak mata itu sama mata ada mulutnya, sere dan segol itu baca e. Hanya yang titik 2 yang kita baca e. Berarti bege. Iya, bege. Bege. Lanjut. Bege. Bagus. Ale. Al apa? Sa. Itu kan TS ya. Oh iya. Salema. Iya. Salema. Lanjut. Salema. Yang tongkat itu huruf apa? Huruf W ya. Huruf W. Wow. Iya, W. Salema. Pelan-pelan. Salemawet. Iya. Salemawet. Iya. Oke. Salemawet. Itu kan karena ada TS ya. Salemawet. Itu ya. Tadi dibaca sama. Terima kasih Mbak Jessie. Elek begei salemawet. Nah, di sini kita melihat ya bahwa sebenarnya penggunaan dalam kondisional persyaratan ini yang real di masa depan, yang nyata. Karena di depan kita memang selalu kita berjalan dalam kekelaman. Kita berjalan, ada waktunya, ada saatnya kita berjalan. Ini maksudnya dalam Mazmur 23 ayat 4 ini. Tetapi imperfect yang dipakai di sini, kalau elek itu memang dari laka, ya. Jadi berjalan. Ya, jadi bisa diterjemahkan. Memang nggak sempat kita nanti membahas karena terlalu singkat waktunya.
conjunction ki, bahwa, sebab, memang itu arti dasarnya. Tetapi ternyata bisa juga kalau ada ki tambah imperfect itu ya harus diterjemahkan pakai sekalipun, meskipun, ya, gitu ya. Pak, yang mana imperfectnya? Kok nggak kelihatan ini imperfectnya? Imperfectnya itu tadi elek dari halak, berjalan, pergi. Terus khusus imperfect untuk orang pertama umum tunggal selalu mulai dengan alef ya. Jadi akhirnya jadilah kalimat itu ya, elek. Aku berjalan. Kita tidak bisa menerjemahkan aku akan berjalan. Karena rupanya imperfect ini digunakan untuk persyaratan yang real di masa depan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya. Ini contoh penggunaan imperfect. Ya, ada beberapa sudah kita belajar. Sampai di sini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham. Silakan. Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada kata minesikot. Ya, minesikot. Tadi yiskeni minesikot. Ya. Pak, jadi apa arti yiskeninya? Di situ orang ketiga ya, maskulin tunggal. Dia mencium. Ku. Nanti kita coba terjemahkan lagi, kita pilih mana dari imperfect ini. Apakah kita mau menerjemahkan hendaklah dia menciumku, atau ini dia boleh menciumku, atau nomor 6 dia dapat menciumku. Tapi untuk yang nomor 1 tidak mungkin ya, dia akan menciumku. Yang ini. Sebentar. Ini ya. Makanya Bapak kasih kuning itu sebagai pertimbangan bagi kita, apakah begitu kita menerjemahkannya? Dia akan menciumku. Nah, yang 1 belum selesai. Benarkah belum selesai menciumnya? Kan tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, imperfect digunakan untuk apa? Menunjukkan tindakan yang berulang. Dia selalu menciumku. Benar tidak dengan terjemahan itu? Tidak, toh? Tidak bisa kita pakai ini. Dia senantiasa menciumku. Oke? Kemudian tindakan yang dilakukan pada waktu tertentu. Dia bisa menciumku. Oh, ini boleh. Atau ini tadi yang nomor 4 secara umum dalam Amsal tidak boleh karena Amsal itu nasihat. Terus kemudian yang kelima, itu tadi yang kita bahas. Dia boleh menciumku atau dia dapat menciumku. Yang terakhir yang kita bahas tadinya larangan tadi. Ya. Jadi sekarang bagaimana kita mau menerjemahkan, nanti kita diserahkan ke kita dengan alasan tertentu ya. Alasannya apa? Sekarang kita masuk dengan kata kedua, pasal 1 ayat 2, kata kedua. Yiskeni mine atau minesikot. Ya, di situ ada preposisi min, ketentuan umumnya. Kalau preposisi min bertemu dengan sebuah kata, hilang lebur n-nya, jadi tinggal mi. Kemudian kalau dimulai dengan kata-kata bilabial, huruf B, M, P, mi berubah menjadi U. Umose. Itu ya. Terus kemudian ada lagi beberapa. Nah, kemudian ada juga nanti me. Berubah mi menjadi me. Itu semua ketentuan perubahannya. Tidak perlu kita bahas dalam kuliah ini. Tapi bagaimana pengertian min sebenarnya waktu kita mau menerjemahkan? Kata depan min arti dasarnya berhubungan dengan asal atau penyebab. Ya, lihut siam meeretz mitzrayim. Jadi membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dari, ya waktu kita belajar
Dia satu, min itu artinya dari, benar. Tapi apakah selamanya kita menerjemahkannya dengan dari? Nah, kalau kita lihat di sini, berikutnya, perhatikan di sini, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, asalnya. Ini mau bicara asal. Jadi sumber asalnya. Jadi kalau orang Ibrani mau mengungkapkan bahwa asal sesuatu benda, maka dipakailah min. Oke, ada Pak Putra tadi saya lihat. Silakan Pak Putra, mohon minta tolong dibaca boleh Pak Putra. Kejadian 2 ayat 19. Ah, Ya, silakan Pak Putra. Pelan-pelan aja. Kejadian pasal 2 ayat 19 ya. Ya, Why ye share, iya, why ye share, iya. Wayiser bagus. Yahweh, Ya, Adonai, Yahweh, Adonai. Yahweh. Ya, kita baca Adonai. Oke. Adonai Elohim. Bagus, Kalau Adonai Elohim bagus, min ha Adamah. bagus. Boleh dibaca dari awal Pak? Silakan. Ulang. Oke. Oke. Why ye share Adonai Elohim min ha Adamah. Terima kasih Pak Putra. Bagus ya. Oh, lancar. Padahal udah berapa lama ya nggak belajar Ibrani ya Pak. Oke, terima kasih Pak Putra. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah asalnya, gitu ya. Kalau orang Ibrani ingin mengatakan bahwa itu dibuat dari asal mana, pakai min. Menentukan penyebab, ya, menentukan penyebab terhadap situasi. Ternyata min bisa diterjemahkan dengan, karena, ya, sarana yang menghasilkan sesuatu oleh. Jadi bukan hanya dari. Nah, ini Pak Yo, silakan Pak Yo, minta tolong baca Pak Yo. Kilo hayata Bagus. mehamelek. Baik ya. Terima kasih Pak Mehamelek. Yo, terima kasih. Baik. Jadi coba lihat di sini, sebenarnya kalau kita lihat, ya, kilo hayetah. Tidak mungkin hayetah ya, tapi mehamelek. Di mana kira-kira preposisi minnya? Min tadi. Itu sudah berubah jadi me. Ketentuannya berubah jadi me kalau bertemu dengan awalan penentu atau yang vokalnya patah. Mehamelek. Gitu ya. Kilo hayeta mehamelek. Bahwa bukanlah karena. Jadi waktu kita menerjemahkan bahwa bukanlah dari rancangan raja. Tidak bisa dari. Karena ternyata untuk menentukan penyebabnya. Penyebabnya raja. Dengan situasi kita menerjemahkannya dengan. Karena. Min bisa diterjemahkan juga untuk menghasilkan sesuatu. Orang Ibrani menerjemahkan menggunakan kata depan min yang diterjemahkan oleh. Jadi bahwa bukanlah dengan rancangan raja. Itu bisa juga. Atau bahwa bukanlah oleh rancangan raja. Itu bisa diterima. Tetapi kalau kita paksakan bahwa bukanlah dari rancangan raja, itu kita perbaiki. Gitu ya. Jadi fungsi berikutnya dari min yang pertama ini tadi bukan asalnya saja, tapi juga mau menjelaskan kepada kita kalau dia itu ada penyebab dari terhadap satu situasi, kemudian sarana yang menghasilkan sesuatu, terjemahkanlah menggunakan dengan, karena, atau oleh. Contoh berikutnya dari kejadian
pasal 9 ayat 11. Silakan. Ada yang volunteer mau membaca Kejadian 9 ayat 11. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana ini Ibu atau Mbak Yeli? Ibu ya? Ibu Yeli boleh? Bisa Ibu Yeli? Kalau Rini Waskito itu Ibu juga? Ya, Ibu Rini. Salah satu, Ibu Rini atau Ibu Yeli? Boleh? Pak Adnan, Ya? Pak Adnan, Pak. Oke, silakan. Pak Yoram, ada Pak Yoram? Silakan. Yang belum ini siapa nih? Kalau Lisa, Mbak atau Ibu? Ibu, ya. Ibu Lisa? Ibu Yeli? Ibu Epin, Pak. Ibu Epin. Belum. Catur, Bu Catur juga belum, Pak. Oh ya, ayo. Ibu Catur, ayo. Ayo Bu Catur, walaupun jauh di sana ya, kami mau dengar suaranya Ibu. Walaupun nanti bulan 2 kita ketemu, tapi ya, saya mau dengar suara Ibu. Ibu Catur, silakan. Yang mana ya Pak ya? Yang Ini, Kejadian 9 ayat 11. Saya dengar akhirnya suara Ibu Catur, molo. Silakan. awas ya Pak Yohanes ya. Ini kan permintaan dari teman-teman Ibu karena mereka bilang Ibu diam begitu ya. Ini Bu, yang tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Apa ya? Aduh, nggak hafal nih Pak. Itu wow itu kan we. Apa We. ya? Huruf W, Ya. we. H. Yang kaki pakai tongkat itu, yang tongkatnya panjang itu L, lamet. Oh. Masih ingat ya Bu? Udah lama ya? Lama banget Pak. Lama banget, oke. Oke. Jadi, oke, yang teman-teman lain boleh bantu Ibu Catur. Yang ngusul-ngusulkan Ibu Catur ini bantu dong. Iya, dia yang paling pintar Pak. Saya coba belajar ya Pak. Teman seangkatan. Adik Enggak. tingkat beliau, Pak. Adik Itu tingkat kakak. saya. Oke. Saya kakaknya nyuruh adik, Pak. Nih, kakak bantu sudah. Saya cari kamus dulu ini. Saya coba Pak ya. Ya. Oh, Mas Andreas. Oke. Ini juga sudah lama ini. Tidak apa-apa. Ya. Jadi saling menolong. Kata mana yang ini, Mbak? Cobalah, ayo. Belum. Belum. Iya. Ika. Yidalet. Res. Yidares. Red. Ika, red. Yidaret. Oke. Kan sebenarnya kalau boleh di kertas itu kita ulang tulis ya. Yikaret, Oke. oleh baik. Terus wolo yikaret. Dala. K. Dala. Enggak, Oke. ini kan huruf K. Oh, K. kala. Kal. Kal. Kalbasar. Iya. Kal basar. Oke. Satu titik di atas. Yang bunyi itu. Satu titik di atas.
we Satu the titik di word. atas. Satu titik di atas. Teman-teman nyalakan mikrofon. Satu titik Oh, di atas. Ya. oh, 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 oke. oh. Berarti or Ya, ot. Bagus. Ot. Ot, bagus. Lanjut. mi mime. Mime, bagus. Bagus. Ya. Lanjut. Hama hama Amabul. hamabu Bul. Hamabul ya. hamabul Iya, Amabul. jangan bilang mabuk. Mabul. hamabul Amabul. Oke. Nah, di mana menurut Bapak Ibu di mana ini imperfectnya? Yang mana imperfectnya? Yang dapat saya tambah nilainya 5. Di mana di sini yang bentuk imperfectnya? Mimo. Mime. Hah? Mime. Mana? Oke. Mime. Mime. Imperfect ya. Saya tanya Oh, imperfect. Mime itu bukan imperfect toh? ya betul. Mana imperfectnya? Ayo Bapak Ibu. Yang dapat saya tambah 5. Hitungan ketiga. Batsar, Pak. Batsar. Basar. Salah. Oke ya sudah ya. Satu aja Amemol. jawab. Karena nanti kalau Amemol. semua disebut satu-satu jadi akhirnya dapat. Oke. Amemol. Yikaret. Ya harusnya yikaret. Dari kata karat. Memotong. Melenyapkan. Membuang. Memotong. Gitu ya. Itu yang karat. Jadi yikaret. Bentuknya berubah karena imperfect. Y-O-T-O, Y. Nah, itu nanti ada yang ada di situ ya. Jadi bentuknya di sini nifal imperfect. Bukan melenyapkan, dilenyapkan, dipotong. Ya, makanya tidak ada akhirannya karena bentuk nifal imperfect. Ternyata bentuk nifal imperfectnya itu ada ditambah oleh. Ya, jadi tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Jadi ditambahkan kata oleh. Ya. Nah berikutnya, kalau oleh tadi untuk ini ya, bukan imperfect yang oleh ya, tapi oleh itu karena kita belajar preposisi min, mime, mime hamabul, air bah. Jadi oleh air bah. Ya, kalau tadi itu imperfectnya dilenyapkan, akan dilenyapkan, tapi kita belajar ini preposisi min, mi, ya, oke. Lanjut, kita lanjutkan. Berfungsi sebagai tanda partisip yang bisa beberapa dari atau superlatif lebih dari, yang terbaik, kurang dari, atau yang terburuk. Beberapa dari bangsa itu ada yang keluar memungut. Lilekot. Ya. Di sini dari bangsa itu min ha'am. Ternyata di sini untuk min ha'am dari bangsa itu tetap digunakan min. Ya. Jadi beberapa dari. Jadi memungut itu yatsa, mengambil. Ya, oke. Baik, di sini Keluaran 16:27 preposisi min bisa kita gunakan dengan menjelaskan seperti ini, beberapa dari. Tidak langsung dari bangsa itu, tapi beberapa dari. Kemudian mengharapkan Tuhan lebih dari. Pengawal mengharapkan pagi. Oke, kalau ini ada yang mau membaca silakan. Siapa yang masih belum itu? Silakan Bapak Ibu. Pak Tondi, Pak Tondi. Oh, oke. Pak Tondi ada. Oke, ada tadi Pak Tondi saya lihat ya. Pak Tondi boleh atau sudah lama tidak ini ya? Pak Tondi masih ingat untuk membaca? Pak Dawa, Pak. Oke, kalau mau baca lagi ulang. Boleh Pak Nanda baca, ulang aja. Enggak. Oh, kasih yang lain kata Pak Nanda. Dia so baca tadi.
Bu Epin, Pak. Bu Epin belum. Oke, Bapak Ibu, marilah. Karena kan ketentuan kemarin eh, dipersilahkan untuk membacanya paling tidak supaya bagaimana ya? Tidak ada sih penambahan nilai. Coba artinya ini bukan karena conditional seperti itu, tapi di level ini maunya ulang lagi, review ulang lagi. Oke. Napesi ladonai miso merim. Miso merim baru laboker. Boker itu pagi. Kemudian boker pagi ya. Boker itu artinya apa? Pagi. Nah, jangan terbalik dengan petang ya. Boker itu pagi. Ini ada kuis lagi nanti ini ya. Boker. Jadi ingat boker itu pagi. Tadi apa yang satu tadi saya sudah katakan yang pertama tadi? Ah, sudah lupa. Hah? Jam, darah. Ya. Ada lagi tadi? Iya. Iya, jam itu darah. Oke, boker pagi. Oke. Nah, di sini coba perhatikan. Kata ketiga, miso merim. Tadi mengapa saya minta dibaca? Karena ini ada kan dua titiknya di atas. Itu shin dengan o, holem. Miso merim. Dan ini yang kita sedang diskusikan. Ya. Jadi miso merim. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan kata kerja toh, samar, menjaga. Ya, somerim itu penjaga, penjaga-penjaga. Jadi pembentukan kata benda, nanti kita belajar juga bahwa jamak bisa membentuk kata benda dari kata kerja. Ini kata kerjanya, perhatikan Bapak Ibu, misomerim laboker. Kata ketiga, misomerim itu dari preposisi min, kemudian ada kata kerja samar, kemudian samar dibuat menjadi kata benda somerim. Sebenarnya yang bisa itu adalah partisip. Ya, partisip, somer, somerah, somerim, gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa itu diterjemahkan menjadi penjaga atau pengawal. Nah, mi di situ preposisi mi dari min itu ternyata kalau kita ini bisa berfungsi sebagai tanda partitif, partisip ya, untuk menyertai partisip. Jadi lebih daripada gitu ya, atau gunakan beberapa dari. Nah, fungsi-fungsi ini akan keluar ada di Kidung Agung pasal 3. Itu yang kemarin saya koreksi, bahwa ada preposisi yang kita temukan dalam Kidung Agung 3 itu yang begini ketentuannya. Jadi makanya kemarin beberapa yang sudah presentasi mohon dikoreksi. Ya. Juga ada di Kidung Agung pasal 7, tapi itu tidak menjadi tugas kita. Kemudian kata benda feminim. Oke, sudah preposisi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas. Artinya kalau kita menemukan dalam teks Ibrani preposisi atau kata depan min yang kita perlu melihat dalam buku, kita cek itu bukan hanya perubahan min menjadi mi menjadi me gitu ya, tapi perlu kita juga melihat ketentuan-ketentuan kalau kita menerjemahkannya boleh menggunakan seperti ini terakhir tadi, fungsinya beberapa dari, lebih daripada, semua itu min. Kemudian awalnya memang berasal dari tanah, karena ya. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita tertolong dengan penjelasan ini. Ya, jadi ada beberapa nanti ada 2 kali ya ketemu preposisi mi di Kidung Agung 3. Saya berharap nanti perbaikan tugasnya untuk tugas akhirnya, coba cek kembali materi kita ini. Atau kemarin ada yang tanya, saya katakan boleh cari buku itu ya di online, bukunya Grammatical
sintaksnya Pak Willy Pandensolang. Ya. Itu juga cukup bagus ya untuk penjelasannya lebih detail gitu ya. Baik. Kita lanjut. Berikutnya kita jumpa nesikot. Nesikot itu kata benda feminim plural. Nah, sekarang ini kita masuk mau menjelaskan seperti apa sintaks kata benda. Bentuk jamak. Nah, karena kebetulan nesikot ini bentuk jamak. Ot. Kalau feminim tunggal ada nesikah. Bentuk jamaknya menjadi ot, nesikot. Kalau kata kerjanya maskulin, melek, maka bentuk jamaknya melakim. Kalau untuk feminim, kita sudah masih ingat, menjadi ot. Nah, ini kita bahas bentuk jamak. Untuk menunjukkan kejamakan, itu kata benda jamaknya mau menunjukkan kejamakan. Melakim, raja-raja. Misbet, misbehot. Mesbah, misbehot. Jadi arti pertama untuk bentuk jamak itu memang mau menunjukkan kejamakan. Yang kedua, dipakai bentuk jamak atau mereka tulis dalam bentuk jamak untuk menunjukkan ide-ide abstrak. Jadi waktu kita menerjemahkan neurim dari naar, kita tidak bisa bilang orang-orang muda. Perhatikan. Jadi walaupun neurim adalah jamak dari naar, naar itu seperti Yusuf itu naar ya, orang muda, bukan nahar, ular, tapi naar. Jadi neurim itu tidak bisa diterjemahkan orang-orang muda, tapi masa muda. Karena mau menunjukkan ide-ide abstrak. Jadi sekali lagi bentuk jamak tidak hanya menunjukkan bahwa itu lebih dari satu. Dalam bahasa Ibrani, bentuk jamak bisa bertujuan untuk menunjukkan ide-ide abstrak. Contoh jaken, ya, penatua, orang tua. Tetapi jekunim itu mau menunjukkan ide abstrak orang yang sudah sepuh, lanjut umur. Jadi kita terjemahkan bukan karena dia jamak, bukan orang tua atau penatua, tapi terjemahkanlah lanjut umur. Karena ide-ide abstrak yang mau dinyatakan. Yang ketiga, menunjukkan rasa hormat. Orang Ibrani kalau mau menunjukkan rasa hormat di dalam sebuah teks, mereka menggunakan bentuk jamak. Perhatikan di sini. Elohim Hayim. Elohim Hayim. Jadi Allah yang hidup. Hayim itu kan dari hayah. Artinya hidup. Tetapi dibentuk jadi jamak, bukan jangan diterjemahkan Allah yang hidup-hidup. Tetapi ini satu ungkapan menunjukkan bahwa Allah itu hidup, Allah yang hidup. Ada lagi di sini, Adonim Kaseh. Adonim Kaseh, Adonim itu dari Adonai itu Tuan, Adonai, Adon Tuan, kemudian Adonim bukan tuan-tuan, ya, tetapi seorang tuan. Jadi rasa hormat itu jangan dibikin terjemahkan tuan-tuan yang kejam. Seorang tuan yang kejam. Berikutnya bentuk jamak dalam bahasa Ibrani juga menunjukkan komposisi. Contoh ada di Kidung Agung ya, gumpalan-gumpalan asap, Kidung Agung 3. Ya, aparot. Jadi bukan gumpalan-gumpalan diterjemahkan, atau apar itu kan asap. Apar-apar bukan. Ya. Jadi gumpalan. Jadi yang kelima,
untuk menunjukkan produk alam dalam kondisi yang tidak alami. Biasanya kalau kita baca teks Ibrani dalam Alkitab kita jumpa hitah itu artinya gandum. Tapi gandum bentuk tunggal, hanya pengertian gandum. Tetapi kalau disebutkan hitim, itu maksudnya gandum yang ada bulir, yang sudah berbulir. Yang kita jelaskan di waktu panen. Makanya nanti tidak kita ketemukan dalam kitab Rut hitah. Tapi yang kita ketemukan dalam kitab Rut itu hitim. Bulir-bulir gandum. Diterjemahkan jadi bulir-bulir gandum. Berikutnya, biasanya orang menyebutkan darah dam. Darah itu kan yang terdapat mengalir di tubuh kita ini darah, toh? Darah. Tetapi kalau mereka membuat bentuk jamak, bukan darah-darah, kita terjemahkan. Damim itu artinya darah yang tertumpah, ya, yang tercurah. Misal kalau orang membunuh, darah seseorang tertumpah keluar, itu dipakai kata damim. Jadi waktu menerjemahkan damim bukan darah-darah atau seember darah, tetapi terjemahkanlah darah yang tertumpah atau darah yang ditumpahkan. Yang keenam, bentuk jamak, kalau orang Ibrani membuat bentuk jamak, itu tujuannya untuk menyatakan perluasan. Panim, wajah. Ya, artinya merujuk kepada sesuatu yang lebar, luas gitu ya. Kemudian sawarim itu leher, ya. Bentuk jamak juga bisa terbentuk dari gabungan kata benda dan kata sifat. Penjamakan dilakukan pada unsur pertama kalau ada dua kata benda atau dua kata benda dan kata sifat. Di sini perhatikan giborei hayil. Giborei hayil, yang mana yang jamak? Mana di sini bentuk jamak? Nyalakan mikrofonnya. Yang mana yang jamak? Giborei Halil, hayil. Hah? Halil. Halil, hayil. Nah. Ada lagi yang lain, yang mana yang jamak? Ya kalau bukan hayil, ya giborei. Gibor. Iya. Gibor. Iya. Dari kata gibor. Jadi gibor, pahlawan. Giborim sebenarnya, jamak. Tapi ini dilakukan perpendekan. Giborei. Jadi lihat, kalau saudara menemukan dalam teks ada EY di akhir, itu jamak maskulin. Giborei. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, perhatikan di bawahnya. Giborei hayalim. Ternyata dua-dua unsur bisa dibuat jamaknya. Nah, orang Ibrani melakukan penjamakan pada unsur pertama atau kedua-dua unsur dibuat dalam bentuk jamak apabila kata benda tersebut, ya, atau kata sifat tersebut ingin ditunjukkan bahwa itu lebih dari satu. Giborei hayil atau giborei hayalim. Berikutnya yang perlu dipahami dalam bentuk penjamakan yang penting adalah penjamakan bisa juga dilakukan hanya pada unsur kedua, kata kedua, ya. Bet abot. Ya, bet abot dari bayit, abot dari ab. Ab itu ayah, kemudian abot itu nenek moyang. Ya, bet abot. Gitu ya. Ini bet bamot. Ya. Jadi yang dibuat dalam bentuk jamak unsur keduanya, bamotnya. Ya. Oke, itulah mengenai bentuk jamak. Kita akan belajar tentang bagaimana kalau kata benda itu dibuat bentuk terikat atau konstruk. Sebenarnya yang kita baca tadi, ya, sebelum ini, ya,
Giborei itu bentuk perpendekan atau bentuk terikat. Itu yang dimaksud bentuk terikat atau konstruk. Sering kita akan jumpai dalam teks-teks. Bahkan di teks Kidung Agung ada beberapa kemarin yang kita temukan di pasal 3 bentuk konstruk atau bentuk terikat. Bagian kedua fungsi konstruk ini menjelaskan bagian pertama. Diberei justru konstruknya yang terikatnya menjelaskan kata kedua. Hanebiim. Diberei hanebiim maksudnya perkataan nabi-nabi atau perkataan para nabi. Jadi waktu kita menerjemahkan bentuk konstruk, kita harus lihat konstruk yang kita temukan itu apakah diikuti dengan kata benda lain. Kalau diikuti kata benda lain, maka konstruk itu yang akan menjelaskan kata kedua. Ya. Jadi di sini dikatakan perkataan nabi-nabi. Diberei hanebiim. Kemudian seluruh kerajaan dunia. Kal hameme hamam lekot. Kal hamam lekot haaretz. Tadi hukumnya 2 sewa berurutan. Yang pertama bisu, yang kedua kita baca. Kal hamam lekot haaretz. Seluruh kerajaan dunia. Aretz bisa diterjemahkan tanah, bumi atau dunia. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa bagian yang ada konstruknya menjelaskan yang tidak menggunakan konstruk. Apa itu Pak konstruk? Konstruk itu bentuk terikat. Kata benda, misalnya sebenarnya kami belajar dulu bukan terikat ya, tapi perpendekan. Jadi mereka mau memperpendek kata itu, misalnya debarim, debarei. Terus anasim, anasei, yang ada eyet untuk bentuk jamak maskulin. Mana ini kan? Penjamakan, bukannya ini ya, lanjut dulu. Oke, baik sampai di sini dulu untuk penjelasan bentuk terikat untuk sintaks kata benda. Artinya kalau Bapak Ibu menemukan dalam Kidung Agung pasal 3 berhubungan dengan kata benda, kita harus mengarah kepada penjelasan-penjelasan grammar dan sintaks seperti apa yang mengatur kata benda. Jadi nanti baru kita perbaiki terjemahan-terjemahan kita itu. Supaya sesuai dengan apa yang diatur dalam grammar dan sintaks. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas bagi kita penjelasan yang saya sampaikan ini. Baru ini kita bisa dapat bermanfaat membantu kita kalau kita sudah mengerjakan terjemahan Kidung Agung pasal 3. Jadi waktu kita ketemu penjelasan grammar sintaks ini, oh ini kata benda. Kemarin Gabriel ya, Gilbert membagi ya morfologinya, ada kata benda, ada kata ini. Nah, setiap kata benda hubungkan dengan konteks ini, penjelasan grammar dan sintaks. Pak, bagaimana dalam waktu pendek bisa ini? Karena kita masuk kuliah bulan depan, ya bagaimana ketentuan kita? Perbaikan untuk terjemahan Kidung Agung pasal 3-nya tahun berapa? Tahun 2025? Bulan 1? Atau bagaimana tugasnya? Perbaikannya. Oh, nanti kita bicarakan di akhir perkuliahan ya. Oke, yang ini dulu. Masukkan dulu tugas. Bapak Ibu yang sudah masukkan tugas terjemahannya Kidung Agung 3, 1-11. Hari ini bisa presentasi di jam ketiga. Ya, oke. Sudah? Yang sudah kemarin Pak Yo sudah. Pak
Kaborang sudah. Siapa lagi kemarin yang sudah? Pak Gilbert sudah ya. Masih banyak yang belum. Usahakan hari ini presentasi. Kemudian teman-teman yang lain, tolong bisa ditanya kenapa terjemahannya seperti itu, gitu ya. Harusnya proaktif, ya, bertanya, ya. Itu yang bisa saya jelaskan untuk nanti sebelum kita masuk jam 1, kita masuk kembali dengan presentasi. Dan di akhir sesi 3 seperti kemarin, ya, kita ada kuis. Ya. Oke? Apa yang kita pelajari hari ini, kata yang sudah kita dengar hari ini, paling tidak itu yang akan ditanyakan. Hah? Ya. Oke, lo ada tadinya ya? Bukan lo tadinya itu ya. 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 Min. Nah, itu ditanya min, dam, darah, ya. Oke. Baik. Kita istirahat, Bapak Ibu. Nanti kita masuk kembali jam 1. Terima kasih.